Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Purno Pratama dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Soal yang pertama diambil dari soal OSK Fisika tahun 2008. Sebuah peluru bermassa 10 gram bergerak ke atas dengan kecepatan 1000 meter per second. Menumbuk lalu menembus sebuah balok melalui pusat massa balok itu. Balok yang bermassa 5 kg ini mula-mula diam. Anggap proses tumbukan sangat singkat. Dan untuk penggambarannya seperti ini atau ilustrasinya. Yang dimana ini adalah balok yang diam dan ada sebuah peluru yang menuju ke atas. Dan yang ditanyakan itu adalah yang pertama, jika kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 400 meter per second, tentukan kecepatan balok tersebut. Yang kedua, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh balok. Yang ketiga, berapa energi yang hilang dalam proses tumbukan. Dan anggap percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan untuk pembahasannya ada beberapa yang diketahui, yang dimana sebelum tumbukan peluru, massanya itu atau kita anggap dengan massa pertama sama dengan 10 gram untuk massa pelurunya. Kita jadikan ke kilogram, maka 0,010 kilogram. Bergerak ke atas dengan kecepatan V1, kecepatan yang pertama, kecepatan pertama dari peluru itu sama dengan 1000 meter per second. Sesudah tumbukan, peluru menembus balok dan keluar dari kecepatan V1 aksen. Jadi setelah menabrak atau menembus balok tersebut, kecepatannya itu berubah. Yang awalnya 1000 meter per second menjadi 400 meter per second. Dan ini dilambangkan dengan kecepatan 1 aksen. Sedangkan balok dimisalkan bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan V2 aksen seperti itu. Kita lanjut untuk menjawabnya. Yang bagian A yang ditanyakan itu adalah kecepatan balok sesudah tumbukan atau V2 aksennya. Yang dimana kalau kita ilustrasikan pada gambar yang sudah diketahui tadi seperti ini. Sesaat sebelum tumbukan, yang dimana balok diam dan peluru menuju ke atas atau mau menabrak balok tersebut. Yang dimana untuk massanya balok tersebut 5 kg. Kecepatan balok tersebut di sini diam karena tidak bergerak atau diletakkan saja. Jadi untuk kecepatannya itu 0. Dan juga ada peluru yang melesat dengan kecepatan 1000 meter per second. Dan masanya itu adalah 0,010 kg. Dan sesaat sesudah tumbukan seperti ini modelnya. Balok ini naik ke atas, terbang ke atas, dan pelurunya pasti berada di atas juga. Karena menembus, otomatis untuk V1 aksennya itu kecepatan dari peluru tersebut berkurang, yang dimana berkurangnya itu sampai 400 meter per second. Dan balok ini terbang, dan untuk ukuran massanya tetap sama seperti itu. Dan kita lanjut untuk mencari V2 aksennya tadi, kita menggunakan hukum kekekalan momentum pada sistem tumbukan peluru dan balok seperti ditunjukkan pada gambar, memberikan M1V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Yang dimana ini adalah rumus dari hukum kekekalan momentum. Dan kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena saling berhubungan dari kasus tersebut. Yang dimana untuk mencari kecepatan akhir, kecepatan balok tersebut, kita menggunakan hukum ini. Setelah itu tinggal kita bolak-balikan aja atau kita mencari suatu rumus. Yang dimana untuk M1 dikalikan V1 aksen dipindahkan ke ruas kiri akan jadi pengurangan, bisa dilihat seperti ini. Dan sisanya itu V2 aksen dikalikan M2 sama dengan M1 dikalikan V1 tambah M2 dikalikan V2 dikurangi M1 V1 aksen. M2 nya itu dipindahkan ke ruas kiri, maka akan jadi pembagian. Dan di sini saya sudah balik lagi biar nyaman lihatnya. Yang dimana V2 aksen itu sama dengan M1 dikalikan V1 tambah M2 dikalikan V2 dikurangi M1 dikalikan V1 aksen dibagi M2. Jadi tinggal dimasukin saja nilainya. V2 aksen sama dengan untuk massa yang pertama 0,010 massa pelurunya dikalikan kecepatan pelurunya itu yang pertama
1000 meter per second. Ditambahkan untuk massa balok itu adalah 5 kg dan untuk kecepatannya itu adalah 0 meter per second karena diam. Dikurangi dengan massa satunya 0,010 dikalikan 400 meter per second, dan ini adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan kedua, seperti itu. Dibagi 5, dan ini adalah massa 2 atau 5 kg. Terus itu kita tinggal tambah, kita kurangin. Yang dimana 0,010 dikalikan 1000 ini adalah 10. Ditambahkan dengan 0 dikurangi dengan 4. 0,010 dikalikan 400 itu adalah 4. 10 dikurangi 4, 6. Jadi 6 dibagi 5, hasilnya adalah 1,2 meter per second. Jadi kecepatan balok setelah tumbukan adalah 1,2 meter per second. Seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya atau Hmax yang dicapai oleh balok. Sesudah peluru, balok bergerak dari posisi A dengan kecepatan VA atau V2 aksen atau kecepatan pertamanya sama dengan 1,2 meter per second sampai berhenti di posisi B, yang dimana pada saat di puncak Hmax, pada saat di ketinggian puncak, otomatis kecepatannya itu 0 karena mau turun. Pada saat naik ke atas tuh diam turun, seperti itu. Itu biasanya dinamakan dengan peristiwa GJB, gerak jatuh bebas. Dan juga yaitu posisi ketinggian maksimum balok. Ambil acuan ketinggian melalui A, abaikan hambatan udara, maka berlaku hukum kekerasan energi untuk posisi B dan A. Jadi di sini tidak ada yang mengganggu, yaitu gesekan udaranya tidak mengganggu, seperti itu. Kita lanjut. Jadi bisa kita ilustrasikan pada gambar yang dimana ini peluru yang sudah menembak tuh sampai terpental ke atas, dan pada saat di atas ini diam. Kenapa diam? Karena mau jatuh pada saat di ketinggian maksnya. Makanya di sini VB sama dengan 0 atau akhir, kecepatan akhirnya. Dan untuk kecepatan awalnya itu adalah 1,2 meter per second. Jadi kita cari Hmax-nya. Menggunakan apa mencari Hmax-nya? Ya, kita menggunakan hukum kekerasan energi. Yang dimana energi potensial di titik B ini ditambahkan energi kinetik di titik B sama dengan energi potensial di titik A ditambahkan dengan energi kinetik titik A. Jadi kita tinggal masukin saja rumusnya, yang dimana MGHB itu adalah energi potensial di B ditambahkan setengah MVB kuadrat sama dengan MGH ditambah setengah MVA kuadrat. Ini MGHA ya, seperti itu. Yang dimana untuk acuannya itu kita ambil dari titik A, sehingga nilai MGHA nya itu adalah 0. 0 dikalikan M dikalikan G, itu juga hasilnya adalah 0. Setelah itu untuk kecepatannya pada saat di atas otomatis diam, yang dimana diam kecepatannya itu adalah 0, sehingga semuanya yang termasuk dalam hitungan tersebut jadi 0 nilainya, sehingga yang tersisa adalah G dikalikan HB sama dengan 0 tambah setengah VA kuadrat. Yang dimana M-nya kenapa bisa hilang? Karena kiri kanan dicoret, seperti itu. Setelah itu tinggal dibolak-balikan saja untuk rumusnya. Yang kita cari itu adalah HB-nya, dan HB-nya ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh balok tersebut ketika ditembakkan oleh suatu peluru, yang dimana HB-nya itu sama dengan Hmax, sama dengan ini dipindahkan ke sini atau ini dipindahkan juga ke sini biar jadi 2G. Setelah itu dibagi, sehingga VA kuadrat dibagi dengan 2G, biar setengahnya ini nggak jadi setengah juga, tapi sama aja sih, malah lebih gampang kan. Sama dengan 1,2 meter per second kuadrat ini ya. Ini adalah kecepatan di titik A sini ya, kecepatan awalnya, yaitu 2 dikalikan 10 meter per second kuadrat, seperti itu. Yang dimana untuk hasilnya itu ini dikuadratin dikalikan, hasilnya adalah 0,072 meter. Jadi nilainya adalah kita jadikan ke meter, ke sentimeter adalah 7,2 cm agar enak dilihat. Jadi untuk tinggi maksimum yang dicapai oleh balok tersebut adalah 7,2 cm. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang ditanyakan itu adalah energi yang hilang dalam proses tumbukan.
atau dalam kurung delta EK atau selisihnya. Energi sistem dalam kurung balok tambah peluru, berarti keduanya berpengaruh saat sebelum tumbukan. Jadi untuk sebelumnya, energi kinetik untuk sebelumnya itu sama dengan setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambahkan dengan setengah M2 dikali dengan V2 kuadrat. Jadi energi kinetik yang pada benda pertama ditambahkan dengan energi kinetik pada benda kedua. Yang dimana tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya, yang dimana setengah dikalikan 0,010. Ini adalah massa benda yang pertama atau massa peluru itu, dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya itu adalah 1000 meter per second dikuadratin, ditambahkan dengan 0. Karena V2 nya ini adalah 0, itu dikarenakan diam baloknya. Nah seperti itu, dikalikan semua sehingga hasilnya adalah 5000 joule. Seperti itu. Untuk energi sistem balok tambah peluru sesaat sudah tumbukan seperti ini. Energi kinetik sesudah sama dengan setengah M1 dikalikan V1 aksen kuadrat ditambahkan setengah M2 dikalikan V2 aksen kuadrat. Jadi setelah tumbukan maka ada aksennya atau kecepatan akhir keduanya. Tinggal disubstitusikan saja nilainya, yang dimana setengah dikalikan 0,010 dikalikan 400 kuadrat. Dan ini adalah V1 aksennya. Ditambahkan dengan setengah dikalikan beratnya 5 kg benda kedua, dan kecepatan di duanya itu adalah 1,2 meter per second dikuadratin. Maka hasilnya adalah 803,6 joule. Ini dikalikan semua, habis itu dibagi 2. Ini dikalikan, habis itu dibagi 2. Hasilnya adalah 803,6 joule. Jadi yang ditanyakan itu adalah delta EK-nya, yang dimana delta EK itu adalah EK sesudah dikurangi EK sebelum. Sama dengan EK sesudahnya itu adalah 803,6 joule dikurangi 5000 joule, sehingga dikurangi hasilnya adalah negatif 4196,4 joule. Jadi ini adalah selisihnya. Dan juga kenapa bisa negatif? Arti dari negatif ini adalah menunjukkan bahwa selama proses tumbukan energi hilang sebesar 4196,4 joule. Kalau misalnya positif berarti bertambah dia pada saat selama proses tumbukan energi. Nah, jadi bertambah atau meningkat energinya seperti itu. Untuk soal kedua diambil dari soal OSK Fisika tahun 2009. Sebuah massa M1 sama dengan 1 kg diam di permukaan kasar dengan koefisien gesek antara massa ini dengan lantai adalah μ1. Anggap koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis sama. Sebuah massa lainnya M2 sama dengan 5 kg bergerak mendekati M1 dari jarak S0 sama dengan 8 meter dengan kecepatan V0 sama dengan 5 meter per second. Tumbukan terjadi secara lenting sempurna. Koefisien gesek statis dan kinetis antara massa M2 dengan lantai adalah μ2 sama dengan 0,1. Anggap percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi dapat diilustrasikan pada gambar berikut, yang dimana ini adalah massa 2, ini adalah massa benda 1. Yang dimana untuk ukuran massa benda 2 yaitu 5 kg, massa benda 1 adalah 1 kg. Dan di sini massa benda 2 bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per second. Dan untuk μ-nya di μ2 ini adalah 0,1 atau koefisien geseknya. Dan μ1 belum diketahui nilainya. Dan juga untuk panjang atau jarak antara M2 dengan M1 itu adalah 8 meter atau S0-nya. Jadi setelah tumbukan yang terjadi itu adalah kedua kecepatannya itu diam, yaitu 0 dengan 0. Otomatis untuk pertanyaannya, yang pertama tentukan kecepatan benda M2 sebelum tumbukan. Dengan dalam kurung ini V1. Tentukan kecepatan masing-masing benda persis setelah tumbukan V1 dan V2. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, tentukan berapa besar μ1 agar kedua massa berhenti di tempat yang sama. Yang keempat, di manakah posisi kedua berhenti dihitung dari posisi tumbukannya. Jadi untuk menjawabnya kita harus
meninjau gambarnya dulu. Kita bikin ilustrasi gambar yang lebih lengkap lagi. Jadi seperti ini gambarnya. Yang dimana pada saat sebelum tumbukan gambaran seperti ini. Tadi juga sudah jelaskan, cuman yang berbeda itu adalah untuk gaya geseknya. Untuk rumus gaya gesek itu adalah mu 2 dikalikan massa 2 dikalikan gravitasi atau percepatan gravitasinya. Yang dimana ini adalah rumus dari gaya gesek. Dan juga di sini sama untuk mu 1-nya juga. Yang dimana nih M2, M1 ukurannya sudah ada juga. Nah, untuk jaraknya juga sudah ada. Dan yang ditanyakan itu adalah V2A-nya juga belum diketahui. Ini juga nanti kita cari. Dan juga untuk ini massa 1 ya. Setelah itu kita tinjau dari sesudah tumbukan, yang dimana ada dua gambar. Ini adalah gambar yang pertama atau untuk massa yang kedua, dan ini gambar yang kedua untuk massa yang pertama. Yang dimana kita tinjau itu untuk V2-nya itu kita anggap dengan V2A. Dan pada saat di sini V2B itu sama dengan 0 karena diam. Dan juga di sini untuk V1 sama dengan V1A. Ini adalah anggapannya seperti itu. Nah juga untuk G geseknya rumusnya adalah mu1 dikalikan M1 dikalikan gravitasi atau percepatan gravitasinya. Dan di sini karena diam juga otomatis sama dengan 0 juga untuk kecepatan pertamanya titik B. Karena diam maka adalah 0 nilainya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang A, yang dimana yang ditanyakan itu adalah kecepatan benda M2 sebelum tumbukan. Jadi kita tinjau gerak M2 dari posisi awal O ke posisi akhir A sesaat sebelum tumbukan antara M2 dan M1 sepanjang gerak OA. Ini benda M2 mengalami usaha gesekan, yang dimana WF2 sama dengan negatif F2 dikalikan jaraknya, yaitu S0, yang termasuk gaya non-konservatif, sehingga berlaku teorema usaha energi mekanik, yang dimana WF sama dengan delta energi mekanik. Setelah itu WF F2 sama dengan delta energi kinetik. Dikarenakan delta EP 0 ini adalah energi potensialnya di titik awal dan di posisi A itu adalah 0. Sehingga rumusnya itu hanya delta EK aja. Sebenarnya untuk energi mekanik itu ada dua, energi kinetik dengan energi potensial seperti itu. Tapi dikarenakan energi potensialnya itu 0, maka yang ada itu hanya energi kinetiknya saja. Dan juga di sini dapat kita ubah untuk W-nya. W-nya itu adalah negatif F2 dikalikan S0. Dan ini adalah gaya geseknya dikalikan dengan jaraknya. Gaya geseknya ini berada di benda yang kedua. Sama dengan EKA dikurangi EK0. Untuk EKA itu kecepatan terakhirnya dikurangi dengan kecepatan awalnya. Setelah itu kita pindahkan semua atau kita rubah semua yang sudah diketahui. Untuk rumus G gesek itu adalah mu2 dikalikan M2 dikalikan G dikalikan S0 sama dengan untuk EKA setengah M2 V2 kuadrat di titik A dikurangi setengah M2 V0 kuadrat atau kecepatan awalnya seperti itu. Dan juga di sini tinggal setengahnya ini difaktorin, setelah itu dikalikan ke dipindahkan ke ruas kiri, maka jadinya negatif 2 mu2 dikalikan G dikalikan S0. Dan untuk sisanya itu pasti sisanya tinggal V0 kuadrat dengan V2 kuadrat 2A, yang dimana untuk masanya itu hilang karena dicoret semua. Coret boleh dicoret karena ini difaktorin juga. Difaktorin itu setengah M2 dalam kurung V2 kuadrat di titik A dikurangi V0 kuadrat, sehingga negatif V0 kuadratnya ini dipindahkan ke ruas kiri, otomatis akan jadi penjumlahan, sehingga untuk hasilnya itu adalah V2A sama dengan akar negatif 2 mu2 dikalikan G dikalikan S0 ditambahkan dengan V0 kuadrat sama dengan, nah di sini tinggal kita masukin saja nilainya, yang dimana untuk mu2 nya itu adalah 0,1, percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, dan untuk S0 ini adalah 8 meter ditambah dengan V0 kuadrat, kecepatan benda kedua tadi yaitu 5 meter per second kuadrat. Dikuadratin di sini ya. Nah, jadi setelah ini dikalikan semua ditambahkan dengan 25, maka hasilnya adalah 9. Dan masih ada akar nih, tinggal akar 9 itu adalah 3 meter per second seperti itu. Jadi kecepatan benda M2 sebelum menumbuk M1 di A adalah 3 meter per
second. Jadi sudah dapat yang pertama. Untuk menjawab yang kedua, yaitu yang ditanyakan kecepatan masing-masing benda persis setelah tumbukan V2 aksen dan V1 aksen, yang dimana tumbukan antara M2 dan M1 adalah lenting sempurna, sehingga seperti ini, V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan V1 dikurangi V2, dan juga di sini V1 dikurangi V2 jadi 0, sehingga bukan 0 ya, diubah maksudnya. V1 nya itu adalah 0 dan V2 nya itu adalah 3 meter per second. Tadi sebelumnya sudah diketahui, yang dimana V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan 0 dikurangi 3. V1 adalah 0 meter per second atau kecepatan yang pertama tadi, dikurangi dengan yang tadi sudah didapati untuk V2 nya pada saat di titik A, yaitu 3 meter per second, sehingga nilainya itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan negatif 3 meter per second. Dan juga anggapannya itu nilai positif tapi arahnya yang berlawanan, seperti itu. Jadi untuk hukum kekalahan momentum memberikan M1 dikalikan V1 tambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambahkan dengan M2 dikalikan V2 aksen. Ini adalah hukum kekalahan momentum. Seperti itu. Jadi juga di sini tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya, yang dimana untuk M1-nya itu adalah 0, karena kecepatan pertamanya itu adalah 0, otomatis ya 0 juga. Mau M-nya 1, 2, 3 atau berapapun, jika dikalikan 0 ya tetap 0. Ditambah dengan 5 dikalikan 3. 5 ini adalah massa yang kedua, dikalikan 3 adalah kecepatan di benda 2, yaitu 3 meter per second. Sama dengan 1 dikalikan V1 aksen ditambah MV2 aksen, yang dimana 1 adalah massa dari benda pertama dan 5 adalah massa dari benda kedua, atau 5 kg dengan 1 kg. Dan juga 3 meter per second ini adalah kecepatan pada saat di titik A, kecepatan benda kedua pada saat di titik A. Dan di sini tinggal kita mendapat suatu persamaan, yang dimana M5 V2 aksen ditambah dengan V1 aksen sama dengan 15. Ini anggapannya persamaan kedua. Dan ini yang awalnya itu adalah persamaan yang pertama. Setelah kita mendapatkan kedua persamaan tersebut, kita jumlahkan, yang dimana untuk V2 aksennya ini dijumlahkan, jadi V2 aksen tambah 5 V2 aksen, otomatis nilainya 6 V2 aksen. Habis itu untuk 3 meter per second ditambahkan dengan 15, karena ini minus nilainya ya, atau arahnya berlawanan, maka akan berkurang, otomatis sisanya 12 meter per second. Sehingga kita mencari V2 aksennya itu sama dengan 2 meter per second, karena V2 aksen dan koefisien 6 dipindahkan ke ruas kanan, otomatis akan menjadi pembagian, yang dimana V2 aksennya itu sama dengan 2 meter per second. Setelah itu kita substitusikan nilai V2 aksennya ke persamaan yang pertama, maka diperoleh 2 dikurangi V1 aksen sama dengan minus 3, yang dimana jika dipindahkan akan menjadi negatif juga, negatif 5 meter per second, dan kedua ruas itu negatif dikalikan jadi positif, sehingga nilainya adalah 5 meter per second. Jadi nilai antara V2 aksen sama dengan 2 meter per second, V1 aksen sama dengan 5 meter per second, seperti itu. Kita lanjut. Yang untuk ketiga yang ditanya itu adalah besar μ1 agar M1 dan M2 berhenti di tempat yang sama, yaitu di titik B. Gunakan teorema usaha atau usaha energi mekanik untuk M1 dan M2. Untuk gerak lurus M1 dan M2 dari posisi A ke posisi B, karena lintasannya horizontal. Dengan demikian, delta energi mekanik bisa diganti dengan delta energi kinetik, sebab delta energi potensial sama dengan 0, dikarenakan ya energi potensial itu diambil titik acuannya, sehingga energi potensialnya itu adalah 0. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan hukum energi mekanik, yang dimana WF2 sama dengan delta energi kinetik titik A ke B. Jadi di sini kita tinggal ubah ke rumusnya, yang dimana untuk WF2 itu adalah μ2 dikalikan M2 dikalikan G dikalikan jaraknya, yaitu S atau A ke B, sama dengan setengah M2 dikalikan V2 aksen 2B kuadrat dikurangi setengah M2 V2 aksen titik A, seperti itu. Maka tinggal kita
cari AB-nya ini pindahkan ke ruas kiri semuanya di pembagian. Setelah itu kita ganti-ganti aja nilainya. Yang dimana AB sama dengan 0 dikurangi setengah dan kurung 5 dikalikan 2 kuadrat. Nah, dibagi negatif 0,1 ini adalah mu2 nya dalam kurung dikalikan 5 dikalikan 10, sehingga di atas 0 karena minus nilainya dikalikan semua dulu, dan di bawah juga nilainya pasti minus, otomatis minus dibagi dengan minus akan menjadi positif, sehingga untuk penilaiannya itu adalah positif. Ini sudah dikalikan dibagi 2, ini di kuadratnya dulu baru dikalikan dibagi 2, dan ini dikalikan semua, maka nilainya itu adalah 2 meter. Setelah itu untuk WF1 sama dengan delta EK di titik A ke B, dan ini adalah negatif mu1 dikalikan M1 G di titik A B sama dengan setengah M1 dalam kurung V1 aksen di titik B kuadrat dikurangi setengah M1 dikalikan V1 aksen di titik A kuadrat. Dan juga di sini tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya, yang dimana negatif mu1 sama dengan M1 nya itu 1 kg, percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat, dan untuk jarak AB-nya itu sudah diketahui yaitu 2 meter. Nah, seperti ini sama dengan 0, dan ini dikarenakan kecepatan di titik B dan kecepatan pertamanya itu adalah 0, otomatis variabel-variabel yang dapat dari sini adalah 0 juga nilainya. Karena nilai apapun dikalikan dengan 0 otomatis 0 juga hasilnya. Dikurangi dengan setengah dalam kurung 1 dikalikan 1 untuk masa pertamanya dikalikan 5, karena ini adalah kecepatan pertama dari benda pertama, yaitu kecepatan di titik A yaitu 5 meter per second dikuadratin, sehingga sudah dapat nilainya. Ini adalah negatif mu1 dikalikan 20 sama dengan setengah dikalikan 1 dikalikan 5, 25 dibagi 2 yaitu 12,5, negatif 12,5, sehingga untuk penilaiannya kiri kanan negatif bisa kita jadikan positif karena kita kalikan negatif semua. Kalikan negatif jadi positif, kalikan negatif jadi positif, sehingga untuk 20 nya kita pindahkan ke bawah melewati sama dengan akan menjadi pembagian, makanya di bawah, sehingga mu1 sama dengan 12,5 dibagi dengan 20 sama dengan 0,625. Itu adalah mu1 atau nilai dari mu1 agar berhenti di tempat yang sama, yaitu di titik B, seperti itu. Dan juga untuk pertanyaan keempat, yaitu ditanyakan posisi kedua benda berhenti, dihitung dari titik posisi tumbukan, yaitu A ke B dari C, dan dihitung AB sama dengan 2 meter, yang dimana sudah dicari seperti sebelumnya. Untuk jaraknya itu adalah AB sama dengan 2 meter, seperti itu. Soal ketiga diambil dari soal OSK Fisika tahun 2008. Seorang menarik poros katrol dengan gaya F ke atas seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Anggap katrol dan tidak bermassa. Massa M2 lebih besar daripada massa M1. Untuk pertanyaannya yang pertama, hitung gaya normal N2 maksimum agar M2 tetap tidak bergerak. Pertanyaan yang kedua, hitung gaya tegang tali T agar M2 tetap tidak bergerak. Yang ketiga, hitung gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak. Yang keempat, berapa percepatan massa M1 untuk harga gaya maksimum ini? Dan kita langsung ke pembahasannya, yang dimana kita akan meninjau gambar dulu. Ya, seperti ini gambarnya. Tinjau gambar diagram bebas untuk katrol M1 dan M2 sebagai satu sistem. Nah, seperti ini. Yang dimana dapat kita analisis ini adalah gaya yang diberikan. Di sini pasti ada tegangan tali arahnya ke bawah atau ke atas yang saling berlawanan juga. Nah, ini arahnya ke atas, arahnya ke bawah. Dan juga untuk masanya M2 itu lebih besar dari M1, sehingga untuk arah M2-nya ini naik ke atas. Nah, seperti itu. Dan juga karena di udara otomatis dikaitkan dengan gravitasi, karena terjadi yang namanya gaya berat, sehingga M2 dikaitkan gravitasinya. Ya, juga di sini adalah dianggapan dengan lingkaran yang pertama, atau ini seperti elips ya ini bentuknya. Dan juga di sini ada 2
yang dimana ini adalah lingkaran yang kedua yang sudah ditinjau, yang dimana ada tegangan tali, dan juga ada gaya. Dan juga untuk yang ketiga sama juga ada tegangan tali, dan juga di sini adalah massa yang pertama, dan juga di sini adalah gaya berat yang pertama, seperti itu. Untuk menggambar diagram bebas, ingat selalu 4 gaya umum, yang dimana W gaya berat, N gaya normal, F yaitu adalah gaya yang diberikan, dan T yang biasa bekerja pada benda. Tinjau massa M2 dengan arah ke atas positif dengan sigma F sama dengan 0, sebab M2 tidak bergerak terhadap sumbu Y. Berarti pada sumbu Y itu nilai sigma F-nya itu tidak bergerak, seperti itu untuk M2-nya. Maka dari itu sigma F ini dapat kita ubah-ubah, dapat beberapa gaya-gaya yang bekerja. Ini mana gaya yang bekerja itu adalah tegangan tali dengan arah positif, dan juga gaya normal di N yang kedua atau massa yang kedua. Di sini pasti ada gaya normal, dan juga sini W dengan N itu sama, W N. Nah, di sini N sama juga teman dipisahkan, maka M2 dikalikan gravitasi dikurangi dengan gaya beratnya, M2 dikalikan G, sama juga nilainya, yang dimana sama dengan 0. Jadi N2 sama dengan M2G kurang T. Tapi di sini kan karena tidak disebutkan nilainya, maka kita tuh tidak langsung menguranginya. Otomatis di sini nilainya seperti ini. Untuk N2-nya itu gaya normalnya itu sama dengan M2G dipindahkan ke ruas kanan, dan T-nya ini dipindahkan ke ruas kanan juga. Yang awalnya jadi positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Jadi seperti ini nilainya. Setelah itu N2 maksimum untuk T sama dengan 0. Dan juga jadi N2 maksimum sama dengan M2G. M2 massa yang kedua dikalikan gravitasinya dikurangi 0. Dikarenakan tegangan talinya itu 0, maka untuk N2-nya itu sama dengan M2G. Jadi sama aja nilainya. Untuk penurunan rumusnya juga, atau ini W, seperti itu. Dan kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana kita hitung tegangan tali agar M2 tetap tidak bergerak, yang dimana kita tinjau massa M2 dengan arah yang ke atas positif. Jadi kita tinjau tegangan tali yang mengarah ke atas, maka nilainya itu positif. Setelah itu sigma Fy, karena tegak untuk horizontal itu tinjaunya itu sudah ini X ya. Tapi untuk arah positifnya, arah ke atas, maka yang diperhitungkan itu adalah arah sumbu Y atau arah vertikal. Yang dimana untuk M2-nya ini tidak bergerak terhadap sumbu Y. Maka untuk T maka positif. Untuk gaya normal yang di massa kedua juga positif, dan dikurangi juga M2G, ya ini adalah gaya berat yang mengarah ke bawah yang berlawanan sama dengan 0. Juga sama seperti tadi, tapi kan yang ditanyakan beda. Yang ditanyakan itu adalah tegangan talinya, yang dimana tegangan tali itu sama dengan M2G dikurangi N2. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan N2 dipindahkan ke ruas kanan, dan negatif M2G dipindahkan ke ruas kanan juga. M2G jadi positif dan negatif N2. Nah, gaya normalnya seperti itu, karena berarti sama dengan. Setelah itu tegangan tali untuk M2 tepat akan bergerak, berarti M2 tepat akan terangkat dari lantai N2 sama dengan 0, seperti itu. Maka untuk perhitungannya T itu sama dengan M2G dikurangi 0 sama dengan M2G. Jadi dikurangi 0 dikarenakan gaya normalnya itu pada titik 2 itu tetap akan bergerak, berarti M2 akan tetap terangkat dari lantai, yang berarti lagi N2 itu sama dengan 0, maka hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi untuk mencari gaya maksimumnya yang bekerja, yang dimana hitung gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak. Telah dihitung sebelumnya bahwa T itu sama dengan M2 dikalikan G. Sekarang kita tinjau katrol, yang dimana massa katrol diabaikan, sehingga untuk sigma Fy sama dengan massa katrol dikalikan A sama dengan 0, sebab massa katrol diabaikan, seperti itu. Jadi nilai dari benda tersebut adalah gaya tersebut adalah F dikurangi dengan tegangan tali dikurangi tegangan tali lagi sama dengan 0, yang dimana tegangan talinya itu ada 2 dan dipindahkan ke ruas kanan, otomatis akan menjadi 2T, maka jadi positif. Yang awalnya negatif menjadi positif.
Sehingga nilai itu adalah F sama dengan 2T, yang dimana T itu adalah M2 dikalikan G. Otomatis gaya yang maksimum adalah 2M2 dikalikan gravitasinya. Berarti 2 dikalikan massa dikalikan gravitasi. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yang dimana hitung percepatan massa M untuk harga gaya maksimum itu. Tinjau massa M1 untuk harga gaya maksimum tersebut. Yang dimana kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F, tapi yang di arah vertikal yaitu sumbu Y. Sigma Fy sama dengan massa pertama dikalikan percepatan. Jadi untuk gaya-gaya yang bekerja adalah tegangan talinya dikurangi dengan gaya beratnya. Otomatis M1 dikalikan gravitasi. Nah, ini adalah W-nya. Sama dengan M1 dikalikan A. Sehingga T-nya ini sudah diketahui, yaitu massa benda kedua dikalikan gravitasi. Dikurangi massa 1 dikalikan gravitasi. Sama dengan massa 1 dikalikan percepatan. Maka dari sini tinggal dipindahkan saja M1-nya pindah ke ruas kiri. Maka nilainya itu adalah A sama dengan M2 dikurangi M1 dikalikan G. Ini sebenarnya dalam kurung atau difaktorin dibagi M1 seperti itu. Jadi ini adalah percepatan massa M-nya seperti itu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.